Kami dari kelas 11 Farmasi A, saya Nazwa Arzila Putri. Charlie Cantika Putri. Kami dari kelompok 14 untuk asesmen PP. Di sini kami akan menjawab LKPD yang sudah diberikan. Selamat menonton. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan, baik dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Asas wawasan Nusantara terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, asas kepentingan yang sama. Yang kedua, asas keadilan. Yang ketiga, asas kejujuran. Dan yang keempat, asas solidaritas. Yang kelima, asas kerjasama. Dan yang keenam, asas kesetiaan. Wawasan Nusantara terbagi menjadi dua tujuan, tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Yang pertama, menjamin dan menjaga persatuan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional agar tidak terjadi perpecahan. Yang kedua, ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Fungsi wawasan Nusantara terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, pedoman nasional menjadi kompas utama dalam merumuskan kebijakan negara, dan yang kedua, integrasi bangsa menyautkan keberagaman suku demi pemecahan perpecah belahan internal. Yang ketiga, motivasi pertahanan mendorong rakyat untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Yang keempat, rambu tindakan membatasi ego kedaerahan agar tidak merusak persatuan. Trigatra adalah 3 aspek alamiah yang bersifat statis atau pemberian alam, yang menjadi dasar sebuah negara, meliputi geografi, kekayaan alam, dan penduduk. Geografi adalah letak wilayah Indonesia yang strategis dan berbentuk kepulauan. Kekayaan alam adalah potensi sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia. Penduduk adalah jumlah, komposisi, kualitas, dan persebaran populasi manusia yang ada di Indonesia. Pancagatra adalah 5 aspek kehidupan sosial nasional yang bersifat dinamis. Ideologi, nilai Pancasila sebagai falsafah pemersatu bangsa Indonesia. Politik, sistem pemerintahan nasional yang stabil dan berdaulat. Ekonomi, pengelolaan roda ekonomi demi kemakmuran merata rakyat. Sosial budaya, keragaman suku, agama, dan adat yang harmonis. Pertahanan keamanan, kesiapan siagaan TNI, Polri, dan rakyat membela negara. Trigatra bersifat fisik, alamiah, dan statis seperti geografi, kekayaan alam, dan penduduk. Sedangkan Pancagatra bersifat dinamis, sosial, dan buatan manusia yang mencakup 5 aspek kemasyarakatan Ipolek Sosbud Hankam atau ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 3 tantangan utama dalam menjaga keutuhan NKRI di era globalisasi dan digitalisasi. Yang pertama, penyebaran hoaks dan informasi. Informasi palsu dapat memecah persatuan masyarakat. Contohnya, berita bohong tentang sesuatu suku atau agama yang menimbulkan konflik di media sosial. Yang kedua, menurunkan rasa nasionalisme. Pengaruh budaya asing dapat membuat sebagian masyarakat kurang menghargai budaya dan identitas bangsa. Contohnya, lebih mengenal budaya luar daripada budaya daerah sendiri. Yang ketiga, ancaman keamanan siber. Teknologi digital dapat disalahgunakan untuk menyerang sistem informasi negara. Contohnya, peretasan situasi pemerintah atau pencurian data penting negara. Ancamannya adalah masuknya sistem ekonomi liberal atau kapitalisme bebas yang mementingkan keuntungan pribadi atau kelompok hingga mengikis sistem ekonomi kerakyatan dan keadilan sosial yang diamanatkan Pancasila. Contohnya, produk impor yang lebih murah dan mematikan usaha lokal atau UMKM. Penerapan Pancasila oleh generasi muda saat ini memiliki 2 sisi yang kontras. Kelebihannya sangat kreatif, toleran, dan cepat bergerak dalam aksi sosial melalui media sosial. Kelemahannya mudah terpengaruh budaya asing, rentan terpecah belah oleh hoaks, dan cenderung individualisme. Itulah jawaban kami berdasarkan LKPD yang telah diberikan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.